Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun kita selalu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hampir semua muslim melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Sayyidu atau Syahrus Syam, yaitu bulan puasa. Dan ini sudah terbiasa dilakukan oleh umat muslim, karena umat muslim meyakini bahwa ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Artinya setiap tahun kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan saudaraku, umur kita sekarang sudah berapa? Taruhlah umur kita 40. Berarti sekitar 30 tahun kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, adakah dampak dari puasa yang kita lakukan bertahun-tahun itu? Yang mungkin ada yang sudah 25 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, bahkan lebih dari itu. Hampir semuanya itu dilakukan. Nah pertanyaannya, adakah dampak dari puasa di bulan suci Ramadan? Itu pertanyaan besar. Oleh karena itu, tadi saya mengutip satu ayat yang selalu didengung-dengungkan di bulan suci Ramadan dan menjelang bulan suci Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat ini ada dua kalimat kunci utama. Sudah kunci utama lagi. Ada dua kalimat. Di mana dua kalimat ini harus bersinergi. Harus bersatu padu agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Agar bisa sampai pada tujuan dari puasa itu. Kunci pertama adalah iman. Kunci kedua adalah takwa. Kunci pertama terungkap pada kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini sudah kita bahas di edisi sebelumnya. Lalu kunci kedua adalah kalimat la'allakum tattaqun. Dua kunci ini harus berkaitan, harus bersambung, berkesinambungan. Ibarat mata uang tidak bisa dipisahkan. Coba bayangkan, mata uang itu, taruhlah uang logam, kalau kita belah jadi dua, satu tidak ada serinya, satu ada gambarnya saja, maka mata uang ini tidak berguna. Sama dengan ibadah puasa Ramadan. Ketika iman dengan takwa tidak sinergi, tidak sejalan, tidak sejalur, maka ini akan berdampak pada kualitas hasil, berdampak pada tujuannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Ibadah kita di bulan suci Ramadan harus berorientasikan pada tujuannya. Oh iya, saya melakukan ibadah puasa dengan menahan haus dahaga dan segala ibadah dan sunnah yang lain-lainnya itu. Ada tujuannya kemana? Dalam ayat ini
183 mengatakan la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan kita itu agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Tapi pertanyaannya, ma huwa at-taqwa? Apa itu takwa? Kan kita selalu dengar, kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi seringkali kita tidak mengerti apa itu takwa. Selalu takwa itu dikonotasikan kepada hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasanya saja. Padahal tidak seperti itu saja. Makanya pertanyaannya adalah, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? At-taqwa lughatan al-wiqayah. Takwa adalah memelihara, menjaga. Memelihara dan menjaga. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga. Ibarat kita menanam sesuatu, kita pelihara. Kita tanam, lalu kita pupuk, kita airin, kita berikan vitamin-vitamin, lalu kita jaga agar jangan sampai ada yang mengganggu atau yang merusaknya. Itu takwa. Maka perjalanan puasa ini adalah proses penanaman, proses menjaga, memelihara agar jangan sampai iman kita itu selalu berkurang dan berkurang. Ya, sama. Ibarat tanaman, ya kan? Kalau terus berkurang iman kita itu berarti iman kita itu tidak dijaga dan tidak dipelihara. Iman akan tumbuh, berkembang, naik terus kalau dipelihara dan dijaga. Karena seringkali kan iman muslim kita, iman kita selalu seringkali yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Karena ini ada relevansinya dengan iman itu, takwa, dengan takwa itu juga. Nah, oleh karena itu, puasa Ramadan ini adalah momentum untuk merawat keimanan kita, menjaga keimanan kita, memupuk keimanan kita, sehingga keimanan kita ini menjadi nilai takwa. Nah, lalu jauh daripada itu semua juga, tidak sekedar merawat, tidak sekedar menjaga dan tidak sekedar memelihara, tapi takwa secara definisi atau istilahan adalah al-amalu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi takwa secara definisi itu adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah yang diharapkan dari setelah kita melaksanakan ibadah puasa nanti. Sejauh mana kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi takwa itu tidak terlalu sempit. Takwa itu luas dan komprehensif. Bagaimana caranya? Agar la'allakum tattaqun itu adalah kita selalu memelihara keimanan, memelihara dan menjaga, memupuk agar selalu iman kita naik, tumbuh dan berkembang, sehingga dari tahun ke tahun itu nilai keimanan kita semakin bagus, nilai ibadah kita semakin kita hayati, dan inilah yang disebut nanti la'allakum tattaqun. Tapi lebih luas lagi daripada itu semua adalah bahwa takwa secara istilah adalah al-amalu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi setelah puasa nanti, maka tanda-tandanya kalau kita itu ada progres perbaikan, progres peningkatan ketika kita selalu melaksanakan semua perintah Allah semakin baik, lalu menjauhi semua larangan Allah semakin baik, menjauhi, semakin meningkat.
Tidak hanya kualitasnya, tapi kuantitasnya. Nah, atau sebaliknya, tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Begitu seterusnya. Dan inilah yang diminta oleh Allah dalam firman-Nya tadi, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, dalam artian selalu melaksanakan perintah Allah semakin baik dari tahun ke tahun, dan selalu menjauhi larangan Allah semakin baik dari tahun ke tahun. Momentum bulan puasa dengan puasa Ramadan ini adalah bagaimana kita selalu mengasah diri, melatih diri dengan segala ibadah-ibadah itu, dengan baik ibadah mahdho ataupun ibadah wairu mahdho. Kita asah semuanya itu untuk apa? Agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan setelah bulan suci Ramadan, yaitu semakin menjauhi larangan Allah dan semakin mendekat atau melaksanakan semua perintah Allah. Karena itulah yang disebut dengan orang-orang bertakwa. Dan kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, maka satu tujuan akhirnya akan tercapai, yaitu la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.